Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Tanah Terlarang Samsara adalah tempat sumur transmigrasi, yang memanfaatkan dan mengendalikan kekuatan reinkarnasi di era para dewa kuno, berada. Saat itu, ras Dewa Naga juga merupakan penjaga sumur transmigrasi. Setelah pertempuran sengit antara para dewa dan iblis, ras Dewa Naga telah punah dan sumur transmigrasi juga telah dihancurkan, menjadi sumur mati. Namun karena ini adalah pusat yang sebelumnya mengendalikan reinkarnasi semua dewa, maka pusat tersebut masih dipertahankan dengan sempurna hingga hari ini. Namun, alasan tempat ini menjadi tempat terlarang terbesar di alam Dewa Naga bukan hanya karena keberadaan sumur transmigrasi, melainkan karena satu orang. Vanishing Moon Celestial Palace dengan cepat terbang ke bawah, meninggalkan semua pemandangan dan suara di belakangnya dalam jejak debu. Para praktisi besar dan naga terbang yang berada di dekatnya hanya merasakan hembusan angin kencang menyapu tubuh mereka, namun mereka bahkan tidak menangkap bayangan istana surgawi bulan hilang. Saat ia menembus sebagian besar alam Dewa Naga, cahaya putih menyala tiba-tiba muncul di tirai cahaya di dalam istana langit bulan hilang. Itu adalah penghalang raksasa yang benar-benar menyelimuti tanah yang luas dan tenang. Cahaya putih yang terpancar darinya benar-benar tanpa cacat dan tanpa celah, dan di dalam cahaya putih murni itu terdapat kemurnian yang merasuki hati dan jiwa seseorang. Saat mata Xia Qingyue menatap cahaya putih yang terpancar dari penghalang, dia dengan jelas merasakan hati dan jiwanya kembali tenang. Seolah-olah sekelompok cahaya hangat dan lembut mulai menyinari jiwanya, menenangkan dan menenangkan pikiran dan pikirannya. Sensasi misterius ini menyebabkan mata Xia Qingyue menjadi fokus saat dia dengan cepat meraih Yun Ce dan berdiri. Pada saat yang sama, dia berkata dengan suara tergesa-gesa, "Kami di sini, kami di sini. Yun Ce, cepat berikan tanda Dewa Nagamu kepadaku." Beberapa napas kemudian, seseorang dapat melihat bentuk lengkap dari penghalang dari dalam cahaya putih itu. Pada saat itulah suara gemuruh yang sangat keras dan mengesankan tiba-tiba terdengar dari ruang di depan mereka. Siapa yang ke sana? Siapa sebenarnya yang berani mengganggu tanah terlarang Samsara? Selama raungan dahsyat itu, bayangan dua naga besar tiba-tiba muncul di depan istana langit bulan hilang. Dua naga besar yang muncul memiliki panjang ribuan meter. Mata naga mereka sangat marah dan tubuh drakonik mereka yang besar benar-benar menghalangi jalan menuju istana langit bulan hilang. Dua aura drakonik yang menakutkan menimbulkan perasaan menekan yang sangat mengerikan saat mereka mendarat dengan keras pada kedua orang itu. Hal ini menyebabkan Xia Qingyue merasa seolah-olah ada pegunungan yang menekannya, benar-benar membuat dia terengah-engah. Dewa Naga penjaga tanah terlarang Samsara. Kemarahan naga sejati bukanlah sesuatu yang bisa dihentikan oleh siapapun, jadi Xia Qingyue secara alami tidak memaksa masuk, dan pada saat inilah kecepatan Vanishing Moon Celestial Palace mulai melambat. Setelah itu, dia menggendong Yun Ce saat dia meninggalkan istana surgawi bulan hilang dan turun dari langit, mendarat di tanah kuno dan tebal di bawahnya. Dia berteriak pada dua naga penjaga besar dengan suara cemas. "Saya menyapa dua dewa naga senior, saya Xia Qingyue dari alam dewa bulan wilayah ilahi timur dan saya datang ke sini untuk secara khusus meminta pertemuan dengan senior Sensi." Tiga kata alam dewa bulan bahkan tidak membuat pihak lain tergerak sedikit pun. Yang menjawab Xia Qingyue adalah suara guntur yang mengejutkan dan mengguncang bumi. Raja Naga secara pribadi telah memberikan perintah ini, tidak ada satu jiwa pun yang diizinkan masuk ke tanah terlarang Samsara. Cepat berangkat, dan jika kamu berani mengambil setengah langkah ke depan, tidak peduli siapa kamu, kami akan membunuh tanpa. Sebelum kata belas kasihan keluar dari mulutnya, suara gemuruh dari Dewa Naga penjaga sepertinya tiba-tiba tersangkut di tenggorokannya karena suara itu benar-benar terputus, bahkan kekuatan penindas yang berat itu sepertinya melemah dalam sekejap.
Xia Qingyue mengangkat lengan kanannya dan di tangannya, dia memegang batu giok berharga berbentuk naga yang bersinar dengan kilau putih. Ini adalah tanda Dewa Naga yang diberikan oleh Raja Naga sendiri. Jadi aku mohon agar kedua Dewa Naga senior mengizinkan junior ini memasuki tanah terlarang samsara. Mata drakonik dari dua Dewa Naga penjaga agung dipenuhi dengan keheranan, dan aura mereka dengan cepat menghilang. Itu bukan karena mereka telah menarik kekuatan drakonik mereka, itu karena kekuatan hangat yang menindas, yang dimiliki oleh Raja Naga sendiri dan terpancar darinya. Tanda Dewa Naga telah melenyapkan aura mereka sendiri tanpa bentuk. Di alam Dewa Naga, menatap tanda Dewa Naga sama dengan menatap Raja Naga sendiri. Raja Naga telah memegang posisinya selama puluhan ribu tahun, namun dia hanya pernah menganugerahkan 3 tanda Dewa Naga sepanjang masa pemerintahannya. Meskipun mereka berdua adalah penjaga Raja Naga, bahkan mereka sendiri belum pernah melihat tanda Dewa Naga. Namun kekuatan menindas yang dimiliki Raja Naga, kekuatan menindas yang terpancar dari tanda Dewa Naga, adalah sesuatu yang sama sekali tidak bisa dipalsukan. Di seluruh alam semesta ini, seseorang tidak akan dapat menemukan satu orang pun yang cukup berani bahkan untuk mencoba membuat tanda Dewa Naga palsu. Kedua Dewa Naga penjaga saling bertukar pandang, tapi setelah itu, cahaya putih bersinar di langit. Dua gambar naga besar secara bersamaan menghilang saat kedua Dewa Naga mengambil bentuk manusia, dan turun ke tanah di depan Xia Qingyue dan Yunce. Mata mereka tertuju pada tanda Dewa Naga di tangan Xia Qingyue. Saat naga berwujud manusia, konsumsi energi dan beban fisik pada tubuh mereka sangat kecil. Selain itu, jauh lebih nyaman untuk bergerak. Jadi, begitu anggota ras naga bisa bertransformasi, mereka biasanya menghabiskan hari-hari mereka dalam wujud manusia. Mayoritas ras binatang dan iblis selain ras naga juga melakukan hal yang sama. Kedua Dewa Naga penjaga, yang telah mengambil wujud manusia, hanya terlihat seperti sepasang manusia muda normal. Mereka mengenakan lempeng ilahi skala naga yang sama, dan tidak mungkin untuk mengetahui apakah itu adalah sesuatu yang dipalsukan, atau apakah itu secara alami dilahirkan oleh kekuatan mereka. Ketika mata mereka akhirnya meninggalkan tanda Dewa Naga, mereka sekali lagi mengamati Xia Qingyue dan Yunce sebelum akhirnya mengarahkan pandangan mereka pada tubuh Yunce. Saat ini, Yunce berada dalam kondisi tidak sadarkan diri, tetapi ketidaksadaran yang sesekali terjadi ini tidak diragukan lagi merupakan situasi terbaik baginya saat ini. Tapi kulitnya sangat mengerikan, menyebabkan hati mereka berdebar kencang. Orang ini, mungkinkah dia anak muda dari wilayah ilahi timur yang menerima tanda Dewa Naga dari Raja Naga setengah bulan yang lalu? Yunce, Dewa Naga penjaga lainnya segera menindaklanjuti kata-kata itu. Raja Naga ingin menerima seorang putra angkat di wilayah ilahi timur, dan dia bahkan menganugerahkan tanda Dewa Naga kepada orang tersebut. Ini adalah berita yang sangat besar di alam Dewa Naga, jadi bagaimana mungkin mereka tidak mengetahuinya? Itu benar, meskipun Yunce baru berada di alam dewa selama lebih dari 3 tahun, namanya sudah sampai ke telinga bahkan orang-orang yang tinggal di wilayah ilahi barat. Dia adalah Yunce itu. Tanda Dewa Naga ada di sini, jadi tidak mungkin ada kepalsuan juga. Xia Qingyue berkata dengan suara mendesak, ada kutukan yang sangat jahat yang menimpanya saat ini dan satu-satunya orang di alam semesta ini yang dapat mengangkatnya adalah senior sensi, jadi saya mohon kepada dua Dewa Naga senior untuk mengakomodasi kami. Dewa Naga penjaga di sebelah kiri menjawab, melihat tanda Dewa Naga sama dengan melihat Raja Naga sendiri, jadi jika kalian berdua ingin memasuki tanah terlarang samsara, kami tidak berdaya untuk menghentikanmu. Tapi nasihat untuk Anda berdua sebelum Anda masuk. Bahkan jika kamu bisa melewati kami, tetap tidak ada cara bagimu untuk benar-benar memasuki tanah terlarang samsara. Dewa Naga penjaga lainnya memilih momen ini untuk berbicara dengan suara serius,
kami berdua telah menjaga tempat ini selama puluhan ribu tahun. Selain Raja Naga dan pelayan perempuan yang baru saja dia pilih, belum ada orang lain yang benar-benar melangkah ke tanah terlarang samsara. Kecuali dia memilih untuk meninggalkan tanah terlarang samsara atas kemauannya sendiri, bertemu dengannya adalah sesuatu yang sangat mustahil. Yang terbaik adalah tidak memaksakan masalah ini. Tanda Dewa Naga ada di depan mereka, jadi ini adalah nasihat yang mereka berikan dari kebaikan hati mereka. Namun, Xia Qingyue sudah sangat menyadari semua yang mereka katakan padanya, bagaimanapun juga, bahkan di level Kaisar Dewa Bulan, dia masih dianggap sebagai eksistensi yang sangat unik. Mereka yang berada di level Kaisar Dewa mengetahui setiap informasi tentang dia. Sampai pada titik di mana jika mereka bisa bertemu dengannya sekali saja, bahkan para Kaisar Dewa yang menguasai dimensi primal chaos akan merasa seolah-olah mereka baru saja menerima bantuan tiba-tiba dan tak terduga dari makhluk superior. Itu juga karena semua hal ini sehingga bertemu dengannya akan lebih sulit daripada mendaki surga. Faktanya, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah hal tersulit untuk dicapai di dunia ini. Xia Qingyue menyingkirkan tanda Dewa Naga sebelum dia mengangkat Yun Ce dan segera bersiap untuk pergi. Aku berterima kasih kepada dua Dewa Naga senior karena menyetujui permintaanku, tapi aku harus menemuinya. Dia dengan cepat melayang saat dia terbang menuju dunia di depannya. Setelah mendengar kata-katanya, alis kedua Dewa Naga penjaga agung bersatu erat. Mereka tanpa sadar bergerak untuk menahannya. Tapi begitu mereka memikirkan tanda Dewa Naga, mereka segera menahan tangan mereka karena mereka hanya bisa dengan tak berdaya mengulangi kata-kata nasihat serius yang telah mereka berikan sebelumnya. Ingat, kamu pastinya tidak boleh mendatangkan murka, jika tidak, bahkan Raja Naga sendiri tidak akan bisa menyelamatkanmu. Namun sosok Xia Qingyue telah terbang jauh di kejauhan, dan tidak ada yang tahu apakah dia mendengar apa yang baru saja mereka katakan. Tanah terlarang samsara sangat luas, namun hanya ada satu orang yang tinggal di tanah luas ini. Karena keberadaan orang ini juga, tempat itu telah menjadi tempat terlarang terbesar di seluruh alam Dewa Naga. Bahkan Raja Naga pun tidak bisa datang dan pergi sesuka hatinya. Ini adalah kata-kata yang tidak dilebih-lebihkan sedikit pun. Jadi jika itu yang terjadi pada orang seperti dia, bagaimana dengan kata-kata lainnya? Jika bukan karena tanda Dewa Naga, bahkan jika Kaisar Dewa Bulan sendiri yang datang, dia pasti tidak akan diizinkan lewat, apalagi Xia Qingyue. Namun, bahkan jika seseorang melewati dua Dewa Naga penjaga agung, seseorang hanya akan memasuki perbatasan tanah terlarang samsara. Jika seseorang benar-benar ingin memasuki tanah terlarang samsara, maka bahkan tanda Dewa Naga sendiri tidak akan membantu apapun. Kecepatan Xia Qingyue sangat cepat dan jelas bahwa hatinya terbakar oleh kecemasan dan urgensi, namun dia merasakan perubahan yang sangat jelas terjadi di depannya. Semakin jauh dia melangkah, aura alamnya semakin bersih dan pekat. Semua elemen di tempat ini sangat lembut dan lembut. Ada hembusan angin sepoi-sepoi, suara air mengalir yang pelan dan menenangkan, dan bahkan bumi pun berbau harum sehingga orang bisa mabuk karenanya. Saat dia terus maju, aura alam menjadi begitu lembut dan lembut sehingga melampaui imajinasi Xia Qingyue. Xia Qingyue juga menemukan banyak perubahan di lingkungannya. Dengan sekali pandang, dia benar-benar bisa melihat awan dan kabut menyelimuti area tersebut, membuatnya tampak seolah-olah dia telah berjalan ke tempat tinggal surgawi. Suara kicauan burung dan kupu-kupu yang berterbangan di udara terdengar jelas dan merdu di telinganya, dan Xia Qingyue berpikir bahwa dia bahkan bisa samar-samar mendengar bisikan gembira dari tanaman dan bunga di sekelilingnya. Sepertinya dia benar-benar melangkah ke dunia dongeng ilusi, tempat yang tidak ternoda oleh kebisingan atau kekotoran dunia fana, tempat yang sepertinya tidak mengandung sedikit pun perselisihan atau kejahatan. Perlahan-lahan, tubuh Xia Qingyue secara tidak sadar menjadi rileks,
dan rasanya seolah-olah hatinya sedang dibelai dengan lembut oleh mata air yang paling murni, menyebabkan dia menjadi lebih tenang dan tenteram. Bang! Saat Xia Qingyue dengan cepat terbang ke depan, tubuhnya membentur penghalang tak terlihat. Dia meraih Yun Ce saat dia bangkit kembali beberapa langkah dan dia hampir jatuh ke tanah. Dunia di depannya sepenuhnya diselimuti kabut, dan dia hanya bisa melihat bayangan lembut bunga dan tanaman di sekitarnya. Bahkan dengan penglihatan Xia Qingyue, dia masih tidak dapat melihat apapun, dan persepsi rohaninya tidak dapat menyebar di hadapannya sama sekali. Seolah-olah itu adalah dunia yang tidak akan pernah bisa dijangkau oleh manusia fana. Tanah terlarang samsara. Xia Qingyue tahu bahwa meskipun dia 100 kali lebih kuat dari dirinya saat ini, sama sekali tidak mungkin dia bisa memaksakan diri untuk melewatinya, dan bahkan jika dia mampu, dia tetap tidak akan mampu melakukannya. Dadanya naik dan turun, saat dia melakukan yang terbaik untuk menekan kegelisahan dan emosi yang membengkak di hatinya. Setelah itu, dia perlahan berlutut. Junior Xia Qingyue dari wilayah Ilahi Timur, dan suaminya Yun Ce, memohon untuk bertemu senior Sensi. Mata dan suaranya yang indah dipenuhi dengan permohonan dan keinginan yang dalam, namun, dunia di sekelilingnya tetap tidak berubah, dunia murni yang luar biasa dengan burung-burung berkicau dan bunga-bunga harum, tetapi tidak ada jawaban. Xia Qingyue mengangkat tangannya ke dadanya sebelum membungkuk dalam-dalam dan berteriak dengan suara yang mirip dengan ibadah. Xia Qingyue Junior ini dan suaminya Yun Ce memohon untuk bertemu senior Sensi. Satu-satunya hal yang membalas Xia Qingyue adalah keheningan yang berat. Seolah-olah itu benar-benar dunia yang fantastik dan kosong, dan tidak ada seorang pun yang pernah mendengar permohonannya yang putus asa. Xia Qingyue dengan ringan memeluk Yun Ce sebelum berteriak lagi, karena mengganggu kedamaian dan ketenangan senior Sensi, junior ini pantas menerima 10.000 kematian. Tapi suamiku telah terkena tanda pengharap kematian jiwa Brahma, dan satu-satunya di bawah langit yang bisa menyelamatkannya adalah senior Sensi. Saya mohon senior Sensi untuk menunjukkan belas kasih yang besar kepada kami dan muncul di hadapan kami untuk menyelamatkannya. Junior Xia Qingyue bersedia menggunakan hidupnya sendiri sebagai jaminan. Setiap kata yang keluar dari mulutnya dipenuhi dengan permohonan duka yang dalam, suaranya begitu sedih hingga dunia yang hening dan sunyi ini pun telah diwarnai oleh kesedihan itu. Di sampingnya, sekelompok kupu-kupu berwarna-warni, yang berterbangan di antara bunga-bunga, mulai mengepakkan sayapnya yang berwarna-warni saat mereka terbang di udara dan diam-diam memperhatikan gadis yang berlutut di tempat itu. Dia membungkuk dalam-dalam, dan tidak bangun untuk waktu yang lama. Pada saat itulah kupu-kupu berwarna-warni, yang telah lama melayang di sana, tiba-tiba terbang di udara sebelum dengan gembira dan gembira menari di antara bunga-bunga. Pada saat itulah juga terdengar suara yang murni ini, dan dunia yang tenang. Ini bukan tempat yang seharusnya kamu datangi, kamu harus pergi. Suara itu sangat lembut dan indah, dan terdengar seperti berasal dari puncak awan. Itu juga terdengar seperti berasal dari mimpi. Itu seringan dan tipis seperti awan, lembut dan lentur seperti angin sepoi-sepoi. Tidak peduli siapa yang mendengarnya, mereka tidak akan percaya bahwa suara yang lembut, indah, dan murni seperti itu benar-benar ada di dunia ini, mungkin bahkan musik surgawi yang halus yang legendaris hampir tidak bisa dibandingkan dengannya. Bagi Xia Qingyue, tanggapan ini tidak diragukan lagi merupakan musik surgawi yang datang dari surga itu sendiri. Dia menyentakkan kepalanya sebelum membungkuk lagi. Senior Sensi, junior ini tahu bahwa mengganggu meditasimu adalah dosa yang tidak bisa diampuni. Tapi, suamiku telah menderita tanda pengharap kematian jiwa Brahma dari alam dewa kerajaan Brahma, jadi junior ini tidak punya pilihan lain selain untuk datang ke sini dan memohon kepada senior ini untuk menunjukkan kepada kita kemurahan hatinya. Karena kamu tahu siapa aku,
maka kamu juga harus tahu bahwa aku adalah seseorang yang berada di luar alam fana ini, dan bahwa aku tidak pernah ikut campur dalam urusan manusia. Karena pengabdian dan ketulusan sepenuh hati yang Anda tunjukkan dalam keinginan untuk menyelamatkan nyawa suami Anda, saya memaafkan Anda atas kejahatan yang mengganggu istirahat saya. Kamu harus pergi dan jangan pernah mengganggu tempat ini lagi. Suaranya sangat murni dan lembut. Kedengarannya seperti itu bisa meredakan kemarahan yang paling mengerikan sekalipun, dan menyebabkan seseorang yang hatinya telah diwarnai dengan kejahatan menangis karena penyesalan. Namun bagi Xia Qingyue, suara itu terdengar sangat kejam dan tanpa belas kasihan, karena suara itu tidak mau memberinya harapan sekecil apapun. Senior Sensi, bagaimana mungkin Xia Qingyue rela pergi begitu saja? Sebaliknya, dia berbicara dengan suara lembut, saya mohon agar Anda memberikan pengetahuan kepada junior ini. Apakah Anda memiliki metode untuk menghilangkan tanda pengharap kematian jiwa Brahma yang menimpa tubuhnya? Keheningan yang panjang dan berat menyelimuti dunia berkabut itu sebelum suara surgawi itu, yang sepertinya berasal dari mimpi, terdengar sekali lagi dengan nada pelan dan pelan, tanda pengharap kematian jiwa Brahma menimpa tubuhnya, selain orang yang telah mengutuk. Dia, aku memang satu-satunya orang di dunia ini yang bisa melepaskannya dari itu. Namun aku mengucapkan kata-kata ini hanya karena aku tidak ingin berbohong kepada siapapun, dan kata-kata ini tidak dimaksudkan untuk memberimu harapan apapun. Ini adalah tempat yang sama sekali tidak boleh dimasuki oleh jiwa manusia, jadi akan lebih baik jika kamu pergi. Xia Qingyue merasa seolah-olah hatinya dihantam oleh sebuah komet yang bersinar dengan cahaya harapan yang kuat. Sebelumnya, dia membawa Yun Ce ke tempat ini karena dia sedang menggenggam harapan terakhirnya. Harapan ini berasal dari saat Kaisar Dewa Bulan memberitahunya tentang Sensi, dan sebelumnya menyebutkan bahwa dia memiliki sifat yang sangat unik, kekuatan yang mampu membersihkan dan membersihkan segala bentuk kutukan dan kontaminasi. Namun, pada akhirnya, itu hanyalah sebuah harapan belaka, namun, suara surgawi yang terngiang di telinganya sebenarnya telah mengakui kepada Xia Qingyue bahwa dia memang bisa menyingkirkan tanda pengharap kematian jiwa Brahma. Hanya saja cahaya terang dan cemerlang ini dipisahkan darinya oleh jurang ketidakpedulian yang sangat besar. Dia sekali lagi memohon pada suara itu, dia bukan roh fana. Senior, kamu telah tinggal di kediaman surgawi ini selama ini, jadi mungkin kamu tidak menyadari bahwa dia memicu kesengsaraan petir 9 tahap yang turun ke dunia ini hanya setengah bulan yang lalu. Dan alam misteri surgawi bahkan meramalkan bahwa dia adalah anak surga. Selain itu, Raja Naga juga sangat mengaguminya dan dia bahkan mengambil inisiatif untuk mencoba menjadikannya sebagai anak angkat. Saat dia berbicara, Xia Qingyue mengangkat tanda Dewa Naga jauh di atas kepalanya. Ini adalah tanda Dewa Naga yang secara pribadi diberikan oleh Raja Naga, jadi setiap kata yang diucapkan junior ini 100% benar. Jika Raja Naga sendiri ada di sini, dia pasti juga berharap senior bisa menyelamatkannya. Saat kata-katanya selesai diucapkan, suara surgawi menjawab, saya tidak pernah menodai diri saya dengan debu dunia fana, dan ini bukan karena saya berpikiran pelin-pelan atau tidak memiliki keinginan apapun. Itu karena ada keadaan dan kesulitan unik tertentu yang menghalangi saya untuk melakukan hal tersebut. Sebelum saya dapat menyelesaikan masalah ini, saya pastinya tidak akan membuat pengecualian bagi siapapun. Tanda pengharap kematian jiwa Brahma di tubuhnya jauh dari kata biasa sehingga hanya bisa berasal dari Kaisar Dewa Langit Brahma atau Dewi Raja Brahma. Mengingat kekuatanku, mengeluarkan kutukan ini dari tubuhnya tidak hanya akan membahayakan vitalitasku, itu juga membutuhkan setidaknya 50 tahun untuk menyelesaikannya. Tidak hanya itu, hal itu juga akan melibatkan saya dalam keluhan antara Anda dan alam dewa kerajaan Brahma. Karena itu, aku tidak punya alasan untuk terlibat dalam urusanmu,
jadi tolong bawa dia dan pergi, bahkan jika Raja Naga ada di sini bersamamu, jawabanku tetap memintamu pergi. Xia Qingyue awalnya percaya bahwa meskipun kata-katanya tidak menyebabkan dia berubah pikiran, hal itu pasti akan membuat pihak lain tergerak. Namun siapa sangka suara yang terngiang di telinganya tidak sedikit pun tergerak, tetap tenang dan tegas seperti sebelumnya. Xia Qingyue merasa sulit bernapas ketika dia menutup matanya dan berkata, "Senior Sensi, junior ini jelas tidak memintamu untuk menyelamatkannya secara gratis. Meskipun junior hanyalah seorang wanita fana, aku memiliki 9 tubuh yang sangat indah. Jika senior bersedia menyelamatkannya, junior ini bersedia memberikan 9 tubuh indah yang mendalam ini kepada senior, saya mohon agar senior kasihanilah kami dan selamatkan dia." Ketika dia menghadapi seseorang setingkat sensi, 9 tubuh yang sangat indah adalah satu-satunya alat tawar-menawar yang bisa dia bawa ke meja. Ai, desahan ratapan yang panjang dan berlarut-larut terdengar di udara. Dia bisa merasakan keputusasaan dalam kata-kata dan suara Xia Qingyue, dan dia tahu bahwa perasaan putus asa ini tidak diragukan lagi disebabkan oleh tanggapannya yang tanpa kompromi. 9 tubuh yang sangat indah adalah tubuh dewa yang dianugerahkan kepadamu oleh surga sendiri, jangan perlakukan seperti itu, Linger, serahkan itu untukku. Langkah kaki yang sangat ringan terdengar di udara saat seorang gadis berpakaian hijau perlahan muncul dari dunia yang diselimuti kabut di depan Xia Qingyue. Sosok gadis muda itu ramping dan halus, dan dia mengenakan jubah hijau muda. Bahkan rambutnya berwarna hijau zamrud cerah dan sepertinya seluruh tubuhnya basah kuyup dalam bayangan hijau samar. Dia tidak terlihat lebih tua dari 20 tahun dan wajahnya sangat cantik, mengandung kelemahan bawaan yang halus dan menawan. Kulit di balik pakaiannya yang berwarna hijau seperti kelopak bunga yang baru mekar, lebih putih dari salju dan lebih berkilau dari batu giok. Itu sangat lembut, dan ketika orang-orang mengaguminya, mereka bahkan enggan untuk menyentuhnya. Saat dia mendekat, aroma bunga yang segar dan menyenangkan juga perlahan tercium. Gadis itu berhenti selangkah di depan penghalang sebelum berbicara kepada Xia Qingyue, "Kakak, tempat ini adalah tempat yang tidak boleh dimasuki oleh siapapun, jadi kalian berdua harus pergi." Matanya sangat cantik dan berkilau dengan cahaya viridian dan dari balik rambut hijau zamrudnya, 2 telinga panjang, berkilau, dan bersalju mengintip keluar, mereka jelas berbeda dari telinga manusia. Roh kayu, nama ras ini terlintas di benak Xia Qingyue. Pelayan perempuan yang dikatakan oleh Dewa Naga Penjaga yang dibawa kembali oleh Sensi belum lama ini sebenarnya adalah seorang gadis muda dari ras roh kayu. Tanah terlarang samsara adalah tanah yang benar-benar tidak ternoda, dan hanya energi alam yang bersemayam di dalamnya. Oleh karena itu, hanya roh kayu, yang merupakan makhluk paling murni di dunia ini, yang memiliki kualifikasi untuk masuk dan menemani Sensi. Satu-satunya harapan ada di hadapannya, jadi bagaimana mungkin Xia Qingyue pergi begitu saja? Dia sudah berlutut tetapi dia menolak untuk bangkit dan sekali lagi dia membungkuk dalam-dalam dan berkata, "Senior Sensi, saya mohon agar Anda menunjukkan belas kasihan kepada kami. Jika Anda tidak menyelamatkannya, dia pasti akan mati. Selama Anda bersedia menyelamatkannya, tidak peduli apa yang Anda inginkan dan tidak peduli apa yang Anda ingin saya lakukan, saya bersedia melakukannya." Dia belum pernah memohon kepada siapapun dengan cara seperti itu sebelumnya. Bahkan ketika dia telah mencapai alam dewa, dia langsung memasuki alam dewa bulan dan Kaisar Dewa Bulan menganggapnya sebagai putrinya sendiri. Setelah itu dia juga menyandang gelar permaisuri dewa, jadi dia tidak perlu menjadi bawahan siapapun. Tapi hari ini, dia sudah lama berlutut di tanah, mengesampingkan semua harga diri dan martabatnya yang dingin, namun satu-satunya hal yang dia terima sebagai balasannya adalah kehangatan dan kelembutan hati yang tidak berperasaan. "Kakak," kata gadis roh kayu,
guru memiliki kesulitannya sendiri dan dia tidak akan membuat pengecualian untuk siapapun. Bahkan jika Anda berlutut padanya selama 10 atau bahkan 100 tahun, guru tetap tidak akan memberikan persetujuannya. Terlebih lagi, itu mungkin hanya membuat Raja Naga marah, jadi, sebaiknya kamu pergi secepat mungkin dan mencari metode lain. Beberapa metode lain, ini adalah tanda pengharap kematian jiwa Brahma yang sedang kita bicarakan, metode apa lagi yang bisa dilakukan. Senior Sensi, Xia Qingyue baru saja akan mulai memohon lagi, tapi tiba-tiba, tanda emas melintas di tubuh Yun Ce yang telah dia peluk erat selama ini. Dia bergidik hebat sebelum kedua matanya langsung terbuka dan dia mengeluarkan ratapan yang dipenuhi rasa sakit yang luar biasa. Setelah sempat tidak sadarkan diri, dia sekali lagi terbangun di jurang mimpi buruk ini saat dia mengeluarkan tangisan yang terdengar seperti lolongan roh jahat. Di dalam dunia yang begitu murni hingga bisa dibilang hanya mimpi, lolongannya sangat melengking dan memekakkan telinga saat mengejutkan banyak burung dan serangga terbang, menyebabkan mereka terbang ke udara dengan ketakutan. Yun Ce, Xia Qingyue buru-buru memeluknya erat sekali lagi dan dia sangat berhati-hati untuk memegang erat tangan Yun Ce, untuk mencegah dia melukai dirinya sendiri lagi. Dia mengangkat kepalanya dan berteriak dengan suara muram, "Senior Sensi, saya mohon Anda menyelamatkan nyawanya, apapun yang terjadi." Xia Qingyue akan selamanya mengingat kemurahan hati dan belas kasihanmu dan akan menggunakan seluruh hidupnya untuk membayarnya kembali, bahkan jika aku tidak mampu membayarmu kembali dalam hidup ini, aku pasti akan membayar hutang kebaikan ini bahkan di kehidupan selanjutnya. Jelas bahwa dia belum pernah mendengar ratapan kesakitan seperti itu sepanjang hidupnya sebelumnya, jadi wajah lembut dan cerah gadis roh kayu itu, yang awalnya berwarna leci yang baru dikupas, kini berubah pucat. Tatapannya dengan takut-takut berpindah-pindah karena dia tidak berani melihat Yun Ce yang meronta dan melolong. Hal ini ditambah dengan permohonan Xia Qingyue, yang pada saat ini hampir dipenuhi dengan air mata dan darah, menyebabkan dia tidak dapat menanggungnya dan dia juga mulai memohon kepada tuannya, "Tuan, dia terlihat sangat kesakitan, ya, sungguh, tidak mungkin bagimu untuk menyelamatkannya." Suara surgawi terdengar seolah-olah datang dari tempat yang jauh, ada banyak sekali tragedi dan kesedihan di dunia ini, dan tidak ada seorang pun yang dapat menyelamatkan semuanya. Begitulah nasib mereka, dan sebagai seseorang yang berada di luar dunia manusia fana, tentu saja saya tidak boleh ikut campur. Kutukan yang menimpa tubuhnya juga bukan kutukan biasa. Jadi jika aku menyelamatkannya, hal itu tidak hanya akan membiarkannya menodai tempat ini, tapi juga akan melibatkan kita dalam keluhan-keluhan kecil dan kebencian di dunia fana. Bahkan yang lebih buruk dari itu, hal itu akan menyebabkan kehancuran total darah hatiku selama setidaknya 20.000 tahun. Kata-kata itu menyebabkan mata indah gadis roh kayu itu melebar secara spektakuler. Jelas sekali bahwa dia tidak menyadari bahwa konsekuensinya akan sangat serius. Dia hanya bisa memaksakan dirinya untuk membuang rasa kasihannya dan berbicara kepada Xia Qingyue dengan nada meminta maaf. "Maafkan aku, kakak. Dia benar-benar sangat menyedihkan, tapi guru benar-benar tidak bisa menyelamatkannya, jadi saya menyarankan Anda untuk membawanya pergi dari tempat ini secepat mungkin. Saya mohon senior, tolong selamatkan dia." Sosok Xia Qingyue tidak bergerak. Dia menutup matanya, suaranya tertekan dan tidak berdaya. Di alam dewa yang luas, satu-satunya orang di sisinya adalah Yun Ce. Sekarang dia telah meninggalkan perlindungan alam Dewa Bulan, dan tidak ada orang lain yang bisa membantunya. Satu-satunya alat tawar yang bisa dia bawa adalah dunia indahnya atau hidupnya sendiri, selain itu, dia tidak tahu metode lain apa yang tersisa untuknya. Tapi jika mereka meninggalkan tempat ini,
itu berarti tidak ada harapan lagi, jadi satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah membunuh Yun Ce sendiri. Ketidakberdayaan yang menyakitkan semacam ini, persis sama seperti ketika Frozen Cloud Asgard disudutkan bertahun-tahun yang lalu. Setelah melihat penampilan Xia Qingyue, dan terutama sorot matanya, gadis roh kayu itu menggigit bibirnya. Setelah itu, sepertinya dia teringat sesuatu, karena matanya tiba-tiba memerah saat air mata jatuh ke tanah. Dia buru-buru menyeka air mata itu, dan dia berbalik dan bersiap untuk pergi. Tapi ketika dia baru saja mengambil 2 langkah, dia berhenti lagi dan berbalik setelah itu untuk berbicara dengan Xia Qingyue sekali lagi. Kakak, kamu harus membawanya dan pergi. Guru benar-benar tidak bisa menyelamatkannya. Saya memiliki beberapa obat spiritual yang dibuat sendiri oleh guru. Mereka tidak bisa menyelamatkannya, tapi mereka mungkin bisa meringankan rasa sakitnya. Saat dia berbicara, gadis roh kayu itu mengangkat beberapa pelet obat hijau zamrud. Dia mengambil beberapa langkah ke depan sebelum melangkah keluar dari penghalang saat dia bersiap untuk menyerahkannya kepada Xia Qingyue. Tapi saat gadis roh kayu ini melangkah keluar dari penghalang, Yun Ce dan dadanya mulai bersinar dengan cahaya viridian yang aneh. Pada saat itu, gadis roh kayu itu bereaksi seolah-olah dia tersambar petir. Dia benar-benar membeku di tempatnya saat pil hijau zamrud yang dia pegang terlepas dari tangannya dan jatuh ke tanah. Lin, dia bergumam pada dirinya sendiri dengan suara bingung. Tapi tiba-tiba, dia bergegas menuju Yun Ce saat kedua tangannya dengan erat meraih tubuhnya, air mata mengalir di wajahnya pada saat berikutnya. Liner, ini Liner, kenapa tubuhmu mengandung Lin aura siapa kamu, mengapa tubuhmu mengandung aura Liner? Xia Qingyue mengangkat kepalanya dan menatap gadis roh kayu itu dengan heran. Dia awalnya lembut dan pemalu, namun tiba-tiba dia berubah menjadi orang gila. Dia hanya menggumamkan beberapa kata yang tidak jelas berulang kali, sementara air matanya mengalir deras seperti mata air yang menggelegak. Setelah dia mendekat, cahaya viridian yang bersinar dari dada Yun Ce mulai semakin pekat. Seolah-olah ia merasakan sesuatu. Di bawah cahaya viridian itu, Yun Ce mendapatkan kembali beberapa kejelasan. Melalui matanya yang kabur, dia menatap gadis roh kayu yang wajah cantiknya ditandai dengan aliran air mata, dan perasaan aneh mulai menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia membuka mulutnya dengan susah payah, dan suaranya bergetar saat dia berbicara, "Kamu adalah He Ling." Tangan yang memegang Yun Ce menegang saat He Ling mengangguk penuh semangat. Tangisannya yang tak terkendali membasahi seluruh wajahnya dengan air mata. "Ini aku. Saya He Ling." "Liner, dia, apa yang terjadi padanya? Apa yang terjadi padanya? Katakan padaku, tolong beritahu aku." Bibir kering Yun Ce terbuka, bahkan jika jiwanya telah terjerumus ke dalam jurang yang dalam, masih bergetar karena kegelisahan dan emosi. He Ling, dia adalah He Ling. Ketika He Ling masih hidup, dia selalu ada dalam pikirannya dan sebelum dia berubah menjadi debu, dia memintanya untuk menemukan kakak perempuannya, yang juga merupakan keturunan terakhir dari keluarga kerajaan roh kayu. Dia akhirnya menemukannya, namun hal itu terjadi pada saat seperti itu.